Baik para pemirsa, pemerhati desain interior khususnya. Kali ini saya akan membawakan materi dasar yang kedua terkait dengan desain interior. Setelah materi pertama, dasar umum tentang desain interior, yaitu pengetahuan dasar tentang interior, apa itu interior, aspek apa yang ada di dalamnya, pengertiannya. Nah, kini saya akan memperkenalkan step atau tahapan dari proses perancangan atau desain. Nah, desain sendiri itu sebenarnya ada dua hal, yaitu perencanaan dan perancangan. Kadang-kadang sering disebut seperti itu, ya, perencanaan dan perancangan. Bedanya antara perencanaan dan perancangan, kalau perencanaan itu lebih terkait dengan aspek-aspek yang fungsional, ya, untuk memecahkan permasalahan, aktivitas, ya, interaksi, ya, permasalahan psikologis dan sebagainya. Tetapi kalau perancangan itu lebih cenderung kepada aspek-aspek visual, bagaimana mewujudkan sebuah karya desain yang secara estetika itu baik, ya, dan biasanya menjadi acuan umum bagi seorang desain interior atau mahasiswa desain interior adalah yang biasa disebut dengan prinsip desain. Dalam setiap proses merancang, ya, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya, atau ada kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang desainer kalau dia sudah menjadi seorang profesional, atau bagi mahasiswa ya ketika mengerjakan tugas-tugas utama desain interior di studio, biasanya di mata kuliah desain interior 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu ada proses-proses yang harus dilalui, ya. Dan kecenderungan adalah dia bersifat linier. Ya, walaupun ada juga yang bisa dilakukan secara paralel atau bersamaan, ya. Nah, pada setiap tahapan ini atau alur proses itu ada output yang dihasilkan dari setiap tahap tadi, ya, di mana output tersebut akan berkontribusi untuk tahapan berikutnya, ya, atau punya fungsi kontributif yang berjenjang, ya. Nah, pertama kita mulai, ya. Hal yang harus dilakukan atau dipahami oleh seorang desainer interior, atau kalau masih duduk di bangku kuliah, ya, atau mahasiswa, ya, itu adalah mengidentifikasi proyeknya, ya. Nah, apa yang dimaksud, apa yang dilakukan ketika seseorang harus mengidentifikasi proyeknya, yaitu upaya untuk mengenali jenis proyeknya, ya. Kita sudah mengenal berbagai jenis proyek yang umumnya juga secara tipologis digunakan oleh para desainer, ya, untuk bisa mengatakan atau menyebutkan proyek A, proyek B, proyek C dan sebagainya. Nah, misalnya proyek bandara, proyek rumah tinggal, proyek hotel, proyek restoran dan sebagainya, ya. Kemudian dengan mengenali proyek tersebut, seorang desainer atau seorang mahasiswa, ya, itu bisa menyiapkan data-data literatur terkait proyek tersebut, ya, sehingga tidak perlu mulai dari nol, ya. Nah, literatur ini sangat penting karena ia merupakan proses hasil dari akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan terkait desain, ya, dari proyek yang sudah diidentifikasi tadi, ya. Nah, kemudian selain merujuk pada literatur, juga bisa dilakukan dengan melakukan studi banding terhadap proyek sejenis, ya. Misalnya kalau proyek rumah sakit, ya, interior rumah sakit, maka carilah literatur-literatur
yang terkait dengan rumah sakit, ya, baik sifatnya teknis maupun non teknis ya. Nah, juga perlu dilakukan studi banding ya ke rumah sakit yang sudah jadi. Nah, tujuannya apa melakukan studi banding? Untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas misalnya, atau termasuk juga kualitas dari desain tersebut, sehingga harapannya desain yang akan dibuat nanti, proyek yang sedang dikerjakan tersebut bisa lebih baik dari yang disurvei tentunya, ya. Sehingga lambat laun semestinya sebuah karya desain itu yang baru itu lebih optimal ya daripada sebelumnya. Harapannya selalu akan terjadi peningkatan ya. Nah, kemudian setelah melakukan identifikasi proyek, dilakukanlah pengenalan terhadap user atau pengguna ya. Bukan hanya pengguna saja ya, tetapi juga bisa terhadap pemilik proyek ya. Karena pemilik proyek itu tidak selalu pengguna ya. Ya, pengguna itu adalah yang secara langsung berkaitan dengan ruang yang akan dipakai atau digunakan ya. Tapi pemilik proyek itu juga mempunyai tujuan, punya visi, punya misi tersebut terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan. Itu. Nah, user ini menjadi kunci ya untuk keberhasilan sebuah desain ya. Maka seorang profesional ya atau mahasiswa desain interior yang sedang belajar, dia mesti peka terhadap apa yang menjadi permasalahan atau yang ingin diungkapkan oleh seorang user dan juga pemilik proyek ya. Nah, maka step berikutnya adalah melakukan pengumpulan data, baik data yang sifatnya fisik maupun non fisik ya. Nah, apa yang menjadi data-data yang fisik? Nah, data fisik ini bisa berkaitan dengan lingkungan, yaitu tempat atau lahan di mana proyek itu akan dikerjakan. Ya. Lingkungan itu kan aspeknya macam-macam ya. Lingkungan yang bersifat abiotik ya, atau non hidup ya. Lalu juga yang bersifat biotik, misalnya tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan. Kalau abiotik misalnya ada sungai kah, ada gunung dan sebagainya. Nah, yang non fisik ini juga sangat banyak dan beragam dan harus diidentifikasi oleh seorang desainer atau mahasiswa ya yang sedang mengerjakan sebuah proyek ya. Misalnya apa yang non fisik ini? Misalnya yang terkait dengan budaya atau culture ya. Seorang desainer itu harus paham betul bagaimana budaya itu terdapat pada sebuah proyek atau ruang yang akan dirancang, ya tentu yang melekat pada user terutama ya. Nah, setiap manusia itu satu dengan yang lain punya culture yang berbeda, ya. Tetapi kita bisa mengidentifikasi apa yang dominan di sana, ya. Kemudian menangkap adakah permasalahan di situ terkait dengan budaya, apakah mungkin terkait dengan ekspresi budaya yang bisa ditunjukkan dalam sebuah desain ya, atau ada permasalahan-permasalahan yang perlu dihindari yang terkait dengan budaya, misalnya ada hal-hal yang sensitif dengan suatu budaya tertentu ya. Juga terkait dengan bisa jadi religi ya, kemudian norma-norma yang berlaku di tempat di mana proyek itu akan dibangun ya. Lalu tahap berikutnya adalah penelusuran atau analisis masalah. Ya, penelusuran ini juga merupakan proses identifikasi, ya, identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul, ya, mungkin muncul itu kan kedepannya ya, kemungkinan akan muncul, kemudian juga menelusuri potensi apa yang bisa
dimanfaatkan ya dari lingkungan ya, atau itu yang sifatnya fisik ya, atau dari aspek non fisik ya, potensi budaya ya, potensi nilai-nilai ya, dan sebagainya. Nah, di dalamnya juga ada proses mengidentifikasi kebutuhan ya, dan juga keinginan. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau kebutuhan itu banyak hal-hal yang mungkin tidak disadari padahal butuh ya. Tapi kalau keinginan lebih jelas. Keinginan itu yang terungkap oleh klien, ingin ini, ingin itu dan sebagainya. Itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan ini perlu proses yang lebih dalam untuk mengidentifikasi ya. Nah, dari situ kemudian ditentukanlah yang disebut skala prioritas. Ya, kebutuhan apa yang paling penting, permasalahan apa yang harus diutamakan untuk dipecahkan. Ya. Nah, sebuah proses identifikasi pada tahap penelusuran ini menghasilkan sebuah urutan, ya, yang sifatnya perlu skala prioritas, mana yang didahulukan, ya, untuk dipecahkan, mana yang bisa belakangan, ya, atau berdasarkan permasalahan mana yang lebih menonjol atau dianggap penting. Ya. Nah, setelah ditemukan permasalahan atau juga potensi, ya, jadi ada permasalahan, ada potensi. Nah, lalu dilakukan action yang berupa pemecahan masalah atau pemanfaatan potensi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan alternatif-alternatif solusi, ya, baik secara terpisah, satu masalah dengan yang lain dipecahkan secara terpisah, ya, atau secara integratif, ya. Misalnya begini, ada 3 permasalahan, barangkali bisa diselesaikan dengan satu solusi sekaligus, ya. Tapi juga bisa satu permasalahan ada beberapa alternatif solusi yang bisa digunakan, ya, untuk memecahkan permasalahan tersebut. Ya. Itu tahap pemecahan masalah. Nah, setelah itu ada tahap konseptualisasi dan pengembangan ide gagasan. Ya. Nah, di sini seorang desainer akan membangun konsep umum, ya, konsep payungnya, konsep besarnya dari proyek yang sedang dikerjakan, ya, berdasarkan permasalahan atau solusi prioritas. Ya, tadi kan ada skala prioritas, ya. Nah, yang menjadi konsep payung, konsep umum inilah yang akan menjadi konsep utama, ya, solusi utama terpenting, ya, dari desain yang sedang dikerjakan. Ya. Nah, kemudian juga setelah itu dilanjutkan dengan implementasi dari konsep-konsep yang sifatnya lebih mendasar, elementer, ya, yang kecil-kecil, ya. Nah, lalu ada pengembangan ide gagasan berdasar konsep yang diputuskan tadi untuk diwujudkan dalam bentuk alternatif desain. Nah, di sini sudah mulai ada sketsa, ya, secara visual berupa sketsa. Nah, jadi tidak sekedar omong atau cerita, tapi ada goresan sketsa yang merupakan transformasi dari ide gagasan, ya. Nah, kemudian setelah ada muncul alternatif desain, kemudian ada proses evaluasi dari alternatif yang ditawarkan, ya. Kemudian setelah terpilih alternatif yang akan diwujudkan, maka ada tahap implementasi desain, ya, yaitu mengintegrasikan, ya, seluruh aspek-aspek desain interior, ya, ke dalam sebuah wujud karya desain, ya. Nah, secara fisik mungkin bisa berupa perspektif, ya. Kemudian kalau secara visual juga bisa 3D, ya, 3-dimensional maupun 2-dimensional, ya. Atau kalau
dalam bentuk maket juga bisa. Nah, itu merupakan suatu gabungan dari alternatif solusi yang terpilih, ya. Nah, lalu ditindaklanjutilah dengan hal-hal yang lebih spesifik, lebih detail, ya, berupa gambar kerja dan presentasi desain. Nah, gambar kerja dan presentasi desain ini menjadi jembatan antara ide gagasan dengan pelaksanaan, ya. Ini adalah tahap terakhir di mana sebuah ide gagasan siap diwujudkan atau dilaksanakan, atau dengan kata lain panduan bagi proses perwujudan desain. Secara lebih detail saya ingin